Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Mudah-mudahan hari ini sehat walafiat, semangat dalam berkarya dan bekerja. Ya, vlog kali ini teman-teman kita ajak ke workshop ya teman-teman, karena di sini masih ada 2 unit Iveco 682 yang satu ini sedang progres menaikkan transmisi ya. Kemarin problem di gigi 5 dan 6 nya itu noise ya, kayak mungkin kayak apa ya, setengah kopling yang mungkin timbul suara noise itu teman-teman. Jadi ini masih dibongkar dan saat ini sudah dinaikkan ke atas ataupun ke unit, dan nantinya setelah ini akan dicoba apakah masih problem atau memang sudah sembuh gitu ya. Tapi yang jelas ini sudah berapa hari ya, 3 hari unit ini sudah dibongkar transmisinya kemarin, dan saat ini proses pemasangan untuk si transmisinya. Jadi di workshop ini masih ada 2 unit ya teman-teman, TI 70 sama TI 29. Yang 70 kemarin mengganti diferensial ya, kita rotable. Dan saat ini mungkin di 29 ini kalau transmisinya sepertinya sudah naik, cuman kayak pemasangan bracket terus pemasangan propeller sub seperti itu ya teman-teman. Terus nantinya akan ada pengecekan ground test dulu lah, mungkin sebelum kita readykan ground test terus pre-release kalau memang sudah benar-benar siap untuk beroperasi. Yang jelas unit keluar dari workshop memang harus benar-benar sehat dan siap beroperasi gitu ya teman-teman. Saat ini sudah tinggal 2 ini yang siap dikerjakan ya, yang lainnya masih menunggu orderan part datang ya, salah satunya yang ada di parkiran belakang sana. Nah itu teman-teman sedang memasang propeller sub sepertinya, kita agak jauh. Jadi propeller subnya nanti dipasang terus akan di ground test. Mungkin ya jalan-jalan dulu sampai gigi 5 dan 6 apakah memang problem atau sudah beres. Karena kemarin setelah dibongkar gigi 5 dan 6 nya ini kondisi sliding forknya sama sinkronnya itu sudah aus. Jadi ya ibaratnya putaran mesin ketika di braking ataupun direm menggunakan sinkro itu sudah tidak maksimal lagi. Jadi dia si sliding forknya itu ketika akan masuk ke gigi itu sedikit apa namanya putarannya masih kencang, jadi noise gitu teman-teman. Jadi setelah dibongkar kemarin kondisinya sliding fork sama sinkro itu aus. Nah ausnya ini apakah dari penyebab faktor lain yang mengakibatkan keausan dan menimbulkan noise, atau memang efek dari sinkronya sudah aus dan menimbulkan noise gitu ya teman-teman. Asumsinya ada 2 seperti itu. Jadi noise akibat faktor lain, faktor eksternal atau memang dari faktor kondisi sinkronya sudah aus dan sliding forknya itu aus karena si sinkron ini tidak mampu braking lagi, yang mengakibatkan sliding fork aus ketika bergesekan. Kalau teman-teman melihat itu sliding fork sama gear ratio itu kan bentuknya gigi. Nah dia ngepaskan di antara gigi tersebut itu tidak bisa langsung masuk gitu ya, karena si sinkronnya brakingnya kurang maksimal karena sudah aus. Tapi kalau faktor lain itu mungkin dari bagian selektor bisa, ataupun selingnya juga bisa, terus juga angin itu juga
mempengaruhi juga ya teman-teman kalau untuk transmisi ini. Jadi ya masih kita coba untuk solving supaya TI29 ini bisa rilis dan tentunya ready untuk bekerja. Jadi berarti sudah 3 hari ya, turunkan transmisi, bongkar transmisi, sekarang masang transmisinya. 3 hari masih belum selesai teman-teman, masih kita coba lagi mencari problem masalahnya, dan ini transmisinya baru dinaikkan, nanti ground test. Oke. Nanti kalau memang sudah ready ya kita akan beri rilis dan unit ini akan ditaruh di lapangan nantinya. Karena yang lain sepertinya tidak ada kendala ya nanti di lapangan, tapi yang jelas yang ada di workshop ini coba kita akan maksimalkan untuk pekerjaan dari ya apapun ya, sekecil apapun pekerjaan kita akan maksimalkan, kita akan beri rilis dengan baik supaya nanti unit ini beroperasi mencapai dari target untuk jamnya. Jadi unit ini start misalkan 0, kita start itu dari 1 sampai 125 jam itu unit ini masih harus beroperasi, dan 125 jamnya ini nanti akan ditarik untuk dilakukan inspeksi dan pengecekan. Lalu TI70 ini teman-teman, 70 yang kemarin itu overhaul engine sudah baik, sudah di ground test juga, sudah jalan. Lanjut kemarin di inspeksi ulang, ada beberapa temuan seperti diferensial middle dan rear itu rembes, dan setelah dibongkar TI70 ini kondisinya output subnya sudah oblak ya teman-teman. Jadi kemarin sama teknisi diputuskan untuk diganti dengan diferensial yang baru, yaitu rotatable. Jadi diferensial yang lama itu nantinya akan rekondisi ulang ataupun akan dirakit ulang, yang ya buat muter komponen gitu teman-teman, bahasa gampangnya buat muter komponen supaya nanti ketika ada yang problem ataupun sudah waktunya ada penggantian komponen, makanya komponen sudah siap gitu. Jadi ya aman gitu, ketika sudah ada komponen siap, downtime unit ini tidak terlalu lama nantinya. Jadi berbeda halnya dengan unit ini breakdown terus kita baru cari spare partnya terus ngerakit dulu, ya waktunya pasti akan lebih lama. Karena ketika sudah punya rotatable seperti ini ya pasti lebih mudah, dan ketika problem ataupun ada schedule penggantian rotatable ya tinggal masuk ke workshop, kita ganti, selesai, jalan lagi, bekasnya nanti kita akan rekondisi lagi gitu. Tapi kalau sampai unit ini rusak, yang terjadi mungkin efeknya bisa komponennya masih bisa dipakai atau tidak gitu ya. Yang jelas ketika kita mampu menjadwalkan ataupun bisa nge-planning bahwa komponen misalkan diferensial ini harus diganti, ya pasti lebih safe, lebih aman di komponennya sendiri ya. Jadi kita bisa memperkirakan kerusakannya apa, di HM sekian kerusakannya apa aja gitu. Jadi lebih tersusun rapi gitu teman-teman. Semua bisa terplanning, schedule, jalan, jadi aman, nggak ada kendala lagi nanti ketika unit ini akan masuk perbaikan. Nanti semuanya akan disiapkan rotatable, mungkin dari diferensial seperti ini, terus transmisi, mungkin engine kalau memang ada. Jadi waktunya penggantian ya, karena kita kan patokannya SMU ataupun jam ya teman-teman. Makanya kalau memang sudah masuk jamnya dan komponennya ada untuk rotatable, ya kita akan harus dirotasi komponennya. Diferensial seperti ini juga sangat riskan ketika unit-unit ini beroperasi untuk di bagian OB ya, otomatis
diferensial ataupun gardan itu bekerja lebih keras, yang dimana rata-rata kerusakan itu di bagian pinion, terus bagian speeder joint itu sering terjadi kerusakan ketika kita lambat untuk menangani dan lambat untuk menganalisa hasil dari oil sampelnya. Dan suasana workshop hari ini ya tinggal 2 unit ini saja, TI29 dan TI70 teman-teman. Dan mungkin vlog pada hari ini mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah menonton vlog saya, dan tentunya jangan lupa untuk nonton di vlog selanjutnya. Mungkin teman-teman yang suka ataupun selalu mengikuti vlog saya, terima kasih. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya ya teman-teman.